manfaatkan peluang wawancara ini di depan mata. Ini adalah step, final step untuk menjadi awardee. Jadi jangan dianggap receh, dianggap gampang. Oh, mentang-mentang kita udah sering nih ikut wawancara, udah sering nih jadi public speaker, ngomong di depan orang, presentasi. No, it's not that simple, teman-teman. It's not that simple, Bapak Ibu sekalian, karena wawancara LPDP akan seketat itu, akan se-effort itu. Maka keluarkan effort terbaik dari teman-teman sekalian. Jadi ilmu-ilmu nanti dari para speaker ya, silakan disimak karena kita juga kemarin berkoordinasi dan apa namanya untuk menginvite para speaker ini. Tentunya beliau-beliau ini adalah fresh graduate. Kalau Kamarisa itu di 2024 batch 2 tahun lalu. Artinya tentu ilmu dari beliau sangat fresh. Silakan nanti perbanyak juga di sisi Q&A seperti apa. Begitupun juga dengan para Begitupun juga dengan Kak Karina ya, beliau itu S3 LN, bidang riset bantu. Oke, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk ininya. Kita standby dulu. Tes-tes. Kak Marisa udah hadir di grup kah? Di Zoom-Zoom ini? Apakah sudah ada? Oke, Kak Marisa. Oke, sepertinya masih OTW ya. OTW join. Seperti itu. Nah, eh, untuk informasi berikutnya, ya siapa sih ini yang agak ribet dulu ya. Oke. Ya, tolong ya di mute Bapak Ibu sekalian. Oke, udah ya. Nah, mute. Iya, eh, gimana ya? Oke, mungkin langsung mau dikasihan juga kalau di kick ya. Mungkin nggak di ini aja. Oke, nanti ya kita bantu setting aja dulu mungkin ininya. Biar Nenek-nenek. udah ya. Udah ya. Ya, bentar. Oke, Ibu sekalian. Oh ya, yang punya pertanyaan juga nanti bisa langsung ya, bisa langsung di sementara speaker ngomong itu bisa langsung di kolom chat. Ya, di kolom chat bisa disampaikan. Yang penting nanti pertanyaan jelas ya, pertanyaan jelas nama, kemudian pertanyaannya apa, biar nanti speaker ketika menjawab itu mudah seperti itu. Oke, apakah Kak Marisa udah ada di Zoom ini? Oh iya, sepertinya Kak Marisa udah ada Kak ya. Ya. Eh, Oke, sambil menunggu Kak Marisa bersiap, kita akan ini. Halo monitor Kak Marisa. Iya, Kak. Ya, Kak Marisa bisa dipanggil Kak Sasa juga ya. Iya, benar. Oke, gimana nih kabarnya Kak pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Iya, Alhamdulillah baik dan sangat bersemangat Kak. Boleh dilihat sekarang jumlah peserta 100 lebih nih, mau menghampiri Wow. 160. Nah, ini Banyak ya menunggu peserta para yang speaker. semangat ya. Iya, betul. Jadi tentunya saya dan Kak Marisa juga sangat bersemangat ya untuk bisa memberikan insight-insight kepada para calon penerima LPDP Award di tahun 2025 batch 1 ini, Kak. Tadi kita udah sempat ngomong-ngomong sedikit nih, Kak, berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan persiapan LPDP kayak gitu, Kak ya. Terutama wawancara karena ini merupakan final step, Kak ya. Jadi Benar, nggak benar, boleh benar. main, nggak boleh menganggap oh aku udah biasa ngomong, ini persiap wawancara LPDP ini beda loh, ini seketat itu gitu. Aku udah bilang tadi kayak gitu ke teman-teman, biar nanti benar-benar menyimak seluruh materi dari speaker, terutama Ratusan. saat ini Coba lihat dulu WhatsApp rasa ini. materi sesi satu gitu. Oke, Apa Bapak Ibu nih? tenang aja untuk nanti teman-teman yang masih ribut-ribut dikit, nanti aku akan bantu setting biar ke mute suaranya. Untuk kick mungkin aku nggak setega itu untuk meng-kick mereka. Mungkin aku paling taruh di waiting room aja. Itu nanti biar kita lebih fokus untuk materinya ya. Oke, baik. Izinkan saya mungkin untuk membacakan sedikit CV dari Kak Marisa ya, atau Kak Sasa. Beliau bernama lengkap Kak Marisa Rahima Indra. Ya, saat ini bekerja di instansi Badan Standarisasi Nasional, Kak ya, Iya, benar. sebagai Terolog. Dan alhamdulillahnya per tahun 2024 kemarin DS2 resmi untuk menjadi award di LPDP juga nih. Dan gak nanggung-nanggung beliau ini mendapatkan beasiswa LPDP di New York University Kak ya. Masya Allah. Benar. Ya. Nah ini salawatin nih yang tujuan luar negeri nih. Bismillah. Semoga bisa nyusul Kak Marisa nih untuk menjadi awardee ya. Tapi mungkin sekarang belum berangkat Kak ya. Belum, belum. Insya Allah nanti Agustus. Oh, oke. Agustus 2025 ini. Berarti sekarang masih posisinya aktif ya Kak ya? Di Masih, masih instansi. aktif bekerja.
Oke. Nah, itu teman-teman mungkin sekilas itu dulu. Di sini juga banyak sih kalau dari apa CV-nya Kamarisa. Sempat juga ternyata jadi apa namanya kerja di PLN juga kayak PT PLN ya. Ini sebagai intern waktu itu. Oh, oke, intern waktu itu ya. Mm. Oke, sempat juga di situ. Oh, memang alumninya di STT PLN kayak. Benar, benar, benar. Oh iya, STPLN. Ya, kan jurusannya kakak ini electrical engineering ya. Oke, Ya. kemudian beberapa pengalaman juga memang terkait dengan meteorologi. Kemudian beberapa measurement juga, apa namanya, Python training juga ya. Nah, ini mungkin nanti beberapa pengalaman-pengalaman yang relevan ini bisa jadi modal ya. Nah, modal untuk teman-teman juga mengelaborasi di wawancaranya. Mungkin itu sepertinya masih banyak lagi CV-CV dan pengalaman-pengalaman dari Kak Marisa. Nanti boleh Kak Marisa langsung sendiri aja yang sharing ke teman-teman sebagai bahan untuk wawancara. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya langsung saja saya berikan kesempatan kepada speaker pertama kita yang luar biasa. Teman-teman pasang telinga, pasang catatan untuk menulis seluruh informasi penting. Jangan lupa tanyakan hal-hal yang kalian ragukan. Langsung saja kesempatan pertama saya berikan ke Marisa. Time is yours. Oke, Bukan. baik. Oh, Terima kasih kesempatannya, Kak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi satu lagi Cin. wabarakatuh. Satu Selamat lagi Cin. pagi, teman-teman. Oh, itu sampah nih. Udah terbuang sampahnya. Iya, ini aja. Itu udah sampai isinya. Pagi, Kak. Iya. Pagi, Kak. Sorry, Waalaikumsalam suaranya warahmatullahi Kak Marisa termute, sorry. Ah, ah. Oke, terima kasih. Maaf, tadi saya lupa ternyata masih mute ya. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sorry Kak, termute lagi. Oke, sepertinya em, saya termute mulu nih. Oke, oke. Eh, Selamat pagi ya teman-teman calon awardee LPDP tahun 2025. Ataupun mungkin teman-teman yang udah riset dari awal, mungkin belum daftar batch ini tapi udah riset dulu ya bagaimana proses LPDP. Selamat datang teman-teman. Mungkin saya akan screenshot dulu ya Kak ya. Ini saya udah send request. Em, ini bisa dibantu Kak? Soalnya, oke. Ini udah bisa ya. Apakah sudah terlihat? Udah Sudah, masuk. Kak. Oke. Udah masuk. Oke, jadi mungkin ini sekedar sharing ya teman-teman. Jadi bagaimana eh, aku bisa melewati seleksi wawancara LPDP one shot tahun 2024 batch 2 kemarin. Nah, Oh ya, Kak mungkin Mariza izin mungkin yang bagian ya, chat jendela audiensnya bisa di close Kak tampilannya. Yang bagian eh, jendela audience yang tulisan close itu biar kelihatan di- full layarnya Kak. ini ya Kak. Wait, yang mana ya? Eh, Sorry. Boleh diulangi aja untuk share screen-nya karena ada yang menghalang sedikit ini. Oke, wait. Ya, ditunggu teman-teman ya sementara untuk ini. Ya, nanti teman-teman yang punya pertanyaan mungkin ya. Nah, ini udah ya. Apakah sudah terlihat sudah full screen, Kak? Aman. Oh, Oke. Sudah, Kak. Oke, mungkin saya jelasin kembali ya terkait timeline LPDP. Mungkin mana tahu ada beberapa teman-teman yang mungkin kayak saya dulu. Jadi sebelum daftar LPDP itu saya udah riset dulu tahap-tahapnya, udah ikutin semua webinar dulu sebelum berani mendaftar gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, seleksi LPDP itu ada 3 tahap.
in general gitu. Jadi ada seleksi administrasi, seleksi tes bakat skolastik, sama seleksi substansi atau wawancara. Jadi teman-teman yang lagi daftar di batch 1 2025 itu berada di seleksi substansi ini yang akan teman-teman hadapi beberapa hari lagi mungkin ya gitu. Nah, terus mungkin ini beberapa hal yang general things yang teman-teman harus tahu terkait seleksi substansi. Itu yang pertama tentunya tujuan dari seleksi ini adalah the purpose-nya itu to know about yourself gitu. Jadi yang ingin di-highlight di seleksi ini adalah benar-benar diri teman-teman. Nah, makanya karena yang seperti kita tahu ya, jadi seleksi substansi itu nanti teman-teman ada 3 interviewer, jadi satu itu dari akademisi, satu itu psikolog, sama satu itu lagi dari pihak LPDP-nya. Di mana durasinya itu sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi gimana caranya di waktu yang singkat itu eh, interviewer bisa tahu diri teman-teman yaitu dari aplikasi teman-teman. Makanya teman-teman harus review lagi aplikasinya karena jawaban teman-teman itu tentunya harus berdasarkan aplikasi yang teman-teman isi sebelumnya gitu. Jadi kalau bisa dibaca lagi apa strong point, terus kekurangan, pengalaman yang ini itu yang segala macam itu harus direview lagi karena harus based on your application ya gitu. Kemudian, you are the captain atau you are the driver. Jadi kamu yang harus mengkontrol arah interview itu seperti apa gitu. Mungkin kalau istilahnya, kalau kamu itu adalah kota, jadi kamu adalah drivernya sehingga kamu yang menentukan em, akan dibawa kemana nih si interviewer. Jadi mau diperlihatkan bagian dirimu yang mana. Jadi kamu yang ngontrol semua, jangan sampai interviewer yang mengontrol kamu, tapi kamu yang mengontrol flow-nya interview ini gitu. Nah, terus tentunya ya kalau misalnya interview LPDP itu pasti kita nge-prepare sedini mungkin ya dan ini yang saya lakukan ketika di preparation stage saya kemarin. Nah, emang pada saat preparation ini adalah tahap di mana saya itu banyak ngobrol sama diri saya sendiri, mempertanyakan diri saya sendiri dan mungkin teman-teman juga bisa menanyakan hal yang sama ngomong yang banyak ke diri sendiri dan tanya pertanyaan-pertanyaan ini seperti saya itu siapa sih gitu. Karena ini benar-benar tahap di mana teman-teman harus mengenal diri teman-teman sedip mungkin gitu. Terus what life experiences have shaped me the most gitu. Apa kira-kira pengalaman-pengalaman yang telah membentuk diri teman-teman menjadi diri teman-teman yang sekarang. Kemudian ini juga penting, what I have done, what am I doing right now, and what will I do in the future. Karena balik lagi LPDP itu adalah beasiswa yang diberikan negara kepada kita dari uang pajak rakyat, sehingga make sure kalau misalnya teman-teman emang ingin berkontribusi, kemudian eh, di wawancara ini juga teman-teman harus bisa membuktikan kalau misalnya teman-teman akan berkontribusi gitu. Nah, caranya gimana? Ya caranya itu ya teman-teman harus tahu apa sih kontribusi yang udah teman-teman lakukan untuk negara ini dengan what I have done ini apa yang udah teman-teman lakukan, terus apa yang teman-teman lakukan sekarang dan apa yang ingin teman-teman lakukan di kemudian hari kemudian. Kemudian, why do I really want to pursue higher education? What will I do next gitu. Nah, mungkin kita tahu ya, karena mungkin udah banyak content creator terkait studi di luar negeri dan nggak banyak juga kok banyak juga kok orang yang pengen S2 ke luar negeri itu ya cuma ngelihat dari sisi yang keren-kerennya aja gitu ya. Mungkin oh karena studi di luar negeri gitu. Tapi tanyain lagi ke diri teman-teman, apakah teman-teman tujuan teman-teman untuk sekolah itu apa gitu? Atau mungkin untuk teman-teman yang udah berkarir gitu, apakah dengan pursue higher education itu bakal nge-improve karir teman-teman gitu. Kemudian apa sih yang akan teman-teman lakukan gitu. Nah, selanjutnya juga
tanyakan ke diri sendiri kenapa universitas ini dan kenapa program ini gitu. Nah, untuk jawaban itu semua tentu teman-teman ya, dan itu harus gali lagi ke diri teman-teman. Kenapa nih universitas ini harus punya strong argumen kenapa universitas ini? Karena apa? Universitas ini kan banyak ya, apalagi mungkin ada beberapa jurusan yang general gitu, kayak mostly di semua univ itu ada gitu, di semua negara ada, tapi teman-teman harus bertanya lagi kenapa si univ ini gitu. Dan tentunya kalau bisa jangan hanya alasan personal ya gitu. Kalau bisa alasannya profesional gitu. Jangan, saya mau yang 4 musim, saya mau yang di kota besar, saya maunya di Korea karena sambil K-popan. Jangan seperti itu ya. Kalau bisa emang alasannya seprofesional mungkin kenapa univ ini ataupun di baik itu juga di ini kalau misalnya mau teman-teman yang pilih dalam negeri gitu. Kenapa harus di sini? Oh ya dekat rumah itu tuh alasan personal ya. Kemudian tanyain lagi ke diri sendiri apa sih kelebihan teman-teman gitu, kelebihan diri teman-teman gitu. Dan juga apa kekurangan teman-teman. Jadi itu harus apa lagi harus ditanyakan lagi karena apa? Karena kita tuh manusia gitu dan seleksi LPDP ini bukan ingin menunjukkan kalau teman-teman itu adalah orang terbaik enggak. Karena ya bisa teman-teman menunjukkan kelebihan teman-teman, tapi kalau teman-teman juga harus bisa menyadari kekurangannya teman-teman. Jadi ada balance lah di antara strong point dan weaknesses Banyak ini. Ki. Kemudian, what if I don't get the scholarship? Jadi teman-teman juga harus persiapkan plan B gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak lulus seleksi ini, terus gimana? Apakah masih tetap pursue higher education ataukah tetap mau tetap melanjutkan pendidikan tanpa beasiswa atau mau ngulang lagi? Itu tuh teman-teman harus persiapkan juga jawaban itu karena ya bisa jadi kita nggak tahu ya rezekinya gimana tuh apakah teman-teman rezekinya emang lulus atau tidak tapi yang ini harus teman-teman persiapkan mentalnya jadi mungkin banyak orang yang hanya siap untuk lulus tapi nggak siap untuk nggak lulus LPDP gitu. Nah, terus yang terakhir juga ditanyakan lagi apa sih sebenarnya yang ingin teman-teman capai di hidup teman-teman gitu dan apakah memang dengan melanjutkan pendidikan itu salah satu eh, caranya gitu. Jadi itu tuh ini merupakan pertanyaan yang sering saya tanyakan dari mungkin ini dari sebelum saya daftar LPDP sampai di beberapa hari sebelum interview gitu. Kemudian riset gitu. Nah, setelah self reflection tadi, teman-teman sudah ngerefleksi diri teman-teman, kemudian kemudian teman-teman riset lagi gitu. Karena kita tahu ya, timeline LPDP itu lumayan panjang dan mungkin ya bisa jadi teman-teman udah lupa nih aplikasi teman-teman kemarin ngisinya apa sih gitu. Nah, kemudian di perjalanan itu juga nggak banyak kok orang yang jadi apa ya istilahnya jadi egois hanya fokus ke diri sendiri. Jadi teman-teman balik lagi riset, baca dan pahami lagi apa sih LPDP, visi dan misi LPDP gitu. Karena kalau misalnya mungkin sama kayak kita daftar kerja ya. Kalau misalnya kita nggak lolos di suatu perusahaan, bukan berarti teman-teman tuh nggak hebat, tapi bisa jadi teman-teman hanya tidak inline dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Begitupun juga dengan LPDP. Nah, LPDP punya visi dan misi sendiri ya. Teman-teman yang harus menyesuaikan eh, visi dan misi teman-teman itu sejalan sama LPDP, bukan ikutin teman-teman gitu. Karena otomatis LPDP mencari orang-orang, mencari awardee yang inline dengan visi dan misinya. Kemudian balik lagi, pay attention to your issues and contributions. Make sure kalau misalnya isu teman-teman tuh emang related sama isu nasional sekarang, apalagi dengan adanya kondisi perpolitikan sekarang, apakah masih inline nih isu-isunya teman-teman? Terus apakah masih inline dengan rencana pemerintah ke depannya gitu? Itu pay attention banget gitu. Kalau misalnya kalau isu ini emang patut diperjuangkan dan kontribusi teman-teman terhadap isu ini itu benar-benar berguna nih untuk negara kita gitu. Kemudian kan kita tahu ya kalau misalnya untuk eh, melakukan kontribusi ini kita butuh skill, butuh ilmu gitu. Nah, jadi teman-teman harus riset lagi tuh untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman bawa tadi, yang di esai teman-teman itu
apa aja tuh ilmu yang dibutuhkan atau apakah apa aja tuh skill yang dibutuhkan. Nah, itu tuh harus teman-teman riset lagi sedetail mungkin. Benar-benar harus detail ya gitu karena kita nggak tahu nih arah wawancaranya kemana, tapi just prepare for the worst aja gitu. Nah, kemudian profesor research project laboratory. Nah, ini tuh untuk mungkin terkait universitinya juga gitu. Jadi teman-teman kalau bisa tuh emang riset sedalam itu karena balik lagi yang saya bilang universitas itu banyak di semua negara ada, tapi teman-teman harus punya strong reasons why you have to choose this university, why you have to choose this programming itu. Karena balik lagi pasti ada masing-masing univ itu pasti punya profesor yang unik menurut teman-teman atau misalnya project yang relate sama teman-teman atau lab yang menurut teman-teman itu yang teman-teman tuju. Misalnya mungkin aku bisa cerita dikit kenapa aku milih NYU misalnya gitu ya. Oh iya ternyata mungkin iya electrical engineering itu banyak tapi yang saya cari itu yang ada related ke radiofrekuensinya misalnya. Dan selain radiofrekuensinya, oh saya emang cari yang ada terkait hubungannya sama metrologi atau ilmu pengukuran. Nah, setelah di shortlist semua univ, oh ternyata NYU nih yang sangat-sangat cocok sama saya karena dia punya lab yang terkait terahertz measurement dan segala macam. Terus riset projectnya juga terkait metrologi atau ilmu pengukuran. Dan ternyata setelah saya riset lagi, oh nggak semua univ kok ada. Dan itu tuh yang menurut saya kemarin strong point kenapa saya bisa berargumen sangat tegas ketika interview gitu karena when we talk about maybe engineering itu sebenarnya banyak gitu ya kalau misalnya teknik itu kenapa nggak MIT atau kenapa kalau misalnya di Korea ada KAIS gitu karena yang saya cari itu di NYU jadi eh, waktu itu saya daftarnya non LOE ya jadi karena saya bisa dan pilihan satu saya NYU dan waktu itu saya bisa memberikan argumen kenapa NYU sehingga saya nggak ditanya pilihan kedua dan ketiga saya karena saya benar-benar bisa memberikan argumentasi yang sangat kuat dan itu benar-benar saya argumentasinya tuh ya ini terkait profesor riset yang ada di lab itu lab yang saya ingin saya tuju dan labnya itu sendiri fasilitas lab itu sendiri gitu makanya itu merupakan alasan yang kuat menurut saya ya dan teman-teman harus mencari versi teman-teman sendiri yang teman-teman butuhkan. Kemudian, nah di preparation, nah tentunya namanya interview kita harus latihan ya, harus latihan. Jadi teman-teman balik lagi refleksi lagi tujuan teman-teman, kontribusi teman-teman. Ketika teman-teman udah tahu apa yang teman-teman mau, apa yang ingin teman-teman lakukan, otomatis teman-teman bisa harusnya teman-teman bisa mengungkapkannya dengan kata-kata dan menjelaskannya gitu. Kemudian teman-teman juga latihan untuk speak clearly and confidently. Jadi bagaimana eh, apa ya berbicara yang runtut dan jelas dan kemudian dengan percaya diri. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Kalau misalnya teman-teman terlihat ragu-ragu ya pasti interviewernya juga ragu gitu ya. Nih anak sepertinya kenapa ragu-ragu dengan apa yang dia sampaikan gitu. Jadi coba latihan gitu. Nah, latihannya gimana? First thing first tentu practice with yourself gitu. Teman-teman yang tahu jadi banyak nih ngomong sama diri sendiri bisa lewat mungkin cermin atau misalnya teman-teman bisa rekam. Nah, pertanyaannya apa sih? Nah, sebenarnya kan banyak ya kalau di Google atau sekarang banyak tuh yang ngebagiin list-list kira-kira pertanyaan LPDP itu apa dan itu kan banyak listnya tuh. Nah, coba teman-teman eh, latihan sendiri dari kaca bagaimana mimik wajah, bagaimana cara penyampaian itu latihan, latihan sendiri dulu. Kemudian lakukan mock-up test sama teman-teman, sama kalau bisa teman-teman seperjuangan. Jadi eh, bisa saling tanya satu sama lain dan ngasih feedback gitu. Jadi, oh mungkin dengan seperti itu teman-teman bisa mengetahui nih, oh teman ini mungkin masih kurangnya di sini atau kurangnya teman seperjuanganmu itu bisa kamu jadikan, oh ini juga bisa yang diimprove dari dirimu gitu. Oh ternyata kayaknya saya juga kurang bagian ini deh, seperti itu. Nah, itu untuk sama teman-teman perjuangan ya, seperjuangan. Terus jangan lupa juga do mock-up test with awardees. Nah, ini tuh gunanya apa? Teman-teman itu latih kalau bisa mock-up test sama awardee juga karena itu tuh membantu teman-teman to know yourself better gitu. Jadi, some
how memang ketika latihan sama OWRD itu pasti nanti dikasih feedback-feedback yang mungkin teman-teman nggak sadar ternyata ada missing points nih di beberapa hal yang teman-teman sampaikan dan itu gunanya latihan sama awardis. Nah, menurutku latihan sama awardis ini eh, jangan hanya latihan sama awardee yang sebidang sama dirimu gitu. Mungkin bisa juga latihan sama awardis yang beda bidang gitu. Karena apa? Mungkin yang awardee yang sebidang sama dirimu atau sejurusan gitu, pasti mereka paham apa yang maksud dirimu, apa yang ingin kamu sampaikan dan segala macam. Tapi missing point-nya tuh banyak di awardee yang nggak sebidang sama kamu. Karena bagaimana caranya kamu bisa meyakinkan orang di luar bidang kamu terhadap apa yang kamu sampaikan gitu. Jadi itu tuh biasanya kan diketahui oleh orang yang di luar bidang kita yang berbeda background gitu sama kita. Jadi jangan, jadi kalau bisa latihan dari berbagai awardee, walaupun jangan kebanyakan ya, karena kalau too much feedback itu juga bikin teman-teman overwhelming juga gitu. Nah, udah praktis, udah teman-teman udah bangun kepercayaan diri teman-teman. Selanjutnya itu di interview days gitu. Nah, jadi pada saat interview ini adalah beberapa hal yang somehow memang tidak menjadi perhatian, tapi ternyata itu it works a lot for me ketika aku interview kemarin ya gitu. Nah, yang pertama adalah first impression is the key. Nah, secara psikologi ya, kita tuh cuma dikasih 30 sampai 40 menit di hari itu untuk meyakinkan tiga interviewer bahwa kita layak diinvestasikan uang negara kepada kita. Jadi gimana caranya teman-teman bisa membuat suasana interview ini menjadi yang sangat menjadi interview yang menyenangkan, kemudian interviewernya juga senang sama teman-teman. Nah, itu dimulai dari first impression gitu. Nah, kalau bisa nanti misalnya ketika udah masuk ruang Zoom nanti, ketika udah saat interview, nah teman-teman tuh yang duluan nyapa interviewernya, memberikan oke salam, kemudian smile, jangan lupa senyum. Senyum itu bener-bener kalau aku sih dulu bener-bener senjata ampuh banget. Baik itu untuk memberikan first impression maupun ketika aku susah apa ya memberikan jawaban gitu. Jadi smile itu jangan lupa karena itu bikin teman-teman relax juga tentunya dan bikin interviewer itu juga senang gitu loh sama teman-teman. Jadi jangan kelihatan tegang gitu. Jadi senyum gitu. Kemudian keep yourself in good mood gitu. Jadi kalau bisa dari beberapa hari sebelum interview dan di hari interview LPDP juga teman-teman tuh harus good mood, harus dijaga perasaannya, dijaga dirinya. Jangan sampai ada pikiran negatif yang menghantui. I know it's hard karena pasti waktu pada saat interview tuh ketakutannya tuh banyak banget, tapi eh, cari cara untuk biar teman-teman bisa good mood. Oke, mungkin misalnya eh, makan makanan yang enak dulu, atau misalnya dengerin lagu dulu dan segala macam itu benar-benar harus good mood di hari itu biar teman-teman juga bisa menyampaikan ide-ide teman-teman nanti ketika interview itu eh, dengan apa ya positive vibes gitu. Kemudian get enough sleep and stay hydrated. Mungkin ini tuh nggak terlalu berasa di orang-orang ya, tapi percayalah dengan mendapatkan istirahat yang cukup dan minum yang cukup itu membantu banget kok sebenarnya pada saat interview sehingga teman-teman itu nggak kelelahan ya. Jadi kalau bisa memang saranku Hamin satu interview itu teman-teman ya udah lupakan semuanya, maksudnya tuh udah nggak usah gerasak gerusuk lagi terkait aplikasi dan segala macam, just focus on yourself aja udah, just focus on your mood, eh, apa namanya persiapkan aja dirinya secara fisik, secara mental untuk menghadapi interview besok gitu. Kemudian prevent technical issues. Jadi ini mungkin juga ini sebenarnya hal besar, tapi somehow ada yang tidak aware terhadap hal ini gitu. Jadi kalau bisa dicek lagi kondisi device teman-teman, laptopnya seperti apa, kemudian make sure lagi internet connectionnya, apakah teman-teman pakai WiFi atau apa namanya tethering dari handphone itu dicek lagi kuotanya cukup nggak. Terus
mungkin dari teman-teman yang terbiasa di daerahnya sering padam listrik, kemudian oke bisa mencari tempat yang kira-kira listriknya itu aman selama proses interview gitu. Kemudian mikrofon, mikrofon device teman-teman, make sure kalau misalnya itu jelas kan, nggak lucu ya kalau misalnya pada saat interview kita tuh dikasih 40 cuma 40 menit tapi permasalahannya permasalahan device gitu. Terus kemudian lighting kalau bisa ya teman-teman interviewnya bisa bisa melihat teman-teman dengan jelas gitu. Kemudian well dressed. Well dressed ini maksud aku bukan apa ya, bukan harus pakaiannya mewah dan segala macam enggak, tapi mungkin lebih ke appropriate aja gitu. Jadi pakaiannya yang sopan gitu. Kalau bisa pakai batik untuk menunjukkan nasionalisme gitu. Kemudian juga em, mungkin kalau misalnya yang perempuan bisa make up sedikit biar kelihatan lebih cerah gitu. Jadi ketika dilihat sama interview itu lebih apa ya, menyenangkan lah gitu. Kemudian look at the camera, not the screen. Nah, ini juga hal yang selalu aku tekankan kepada minti-mintiku yang biasanya mau tes sama aku, karena pasti beda ya ketika aku lihat di kamera seperti ini, sama ketika aku melihat screen itu pasti beda banget gitu. Jadi kalau bisa teman-teman harus lihat kamera gitu, karena ketika teman-teman lihat kamera, interviewernya itu pasti ngelihat mata teman-teman itu ngerasa teman-teman ngelihat mereka gitu. Jadi lebih enak aja sih kelihatannya gitu. Kalau bisa nanti di dekat kamera teman-teman itu mungkin kalau teman-teman susah gitu ya, dipasang sticky note gitu terus bila tulis yang kayak lihat sini, lihat kamera dan senyum gitu. Itu jangan lupa juga. Kemudian pray a lot. Jadi balik lagi ya gitu. Banyak-banyak berdoa, minta restu kepada orang tua, minta restu kepada orang-orang terdekat, minta restu kepada teman-teman, teman-teman dan juga teman-teman yang dipercayai lah gitu, yang teman-teman latihan atau segala macamnya. Karena ya balik lagi, somehow kita udah nge-prevent semua hal-hal, tapi ya balik lagi eh, doa dari orang-orang sekitar itu juga ini juga berguna gitu. Kemudian apa sih common question ketika LPDP interview itu gitu. Nah, paling pasti ini gitu. Why do you want to pursue in this field gitu. Jadi kenapa sih harus bidang ini gitu. Jadi teman-teman harus tanya lagi ya ke diri teman-teman kenapa bidang ini, kenapa jurusan ini gitu. Terus how will your study benefit Indonesia gitu. Jadi gimana caranya studi teman-teman itu berguna untuk Indonesia gitu. Misalnya contohnya gini gitu. Dulu mungkin sedikit sharing juga ya pengalaman aku dulu gitu. Jadi kenapa teknik elektro gitu? Kenapa jurusan ini gitu kan? Nah, akhirnya aku jelasin, oh iya karena metrologi atau ilmu pengukuran itu emang sebenarnya hal penting, tapi eh, di negara kita belum terlalu ada pay attention dari pemerintah sehingga apa ya efeknya tuh banyak sebenarnya yang sebenarnya tuh nggak sadar nih. Padahal itu hal-hal kecil. Pokoknya aku jelasin semuanya. Tapi untuk teman-teman ya teman-teman tuh yang tahu bagaimana em, studi teman-teman itu berguna untuk Indonesia. Kemudian what will you do after graduation itu pasti gitu. Apakah teman-teman balik atau teman-teman kerja dulu di luar negeri dan segala macam. Nah, itu tuh teman-teman yang tahu gitu. Terus apakah kerja di luar negeri boleh? Setahu saya boleh gitu ya. Yang kan sekarang udah ada peraturan LPDP yang terbaru ya, maksimal 2 tahun itu. Kemudian eh, what challenges have you faced and overcome? Ini juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan karena ini menunjukkan kelebihan dan kekurangan teman-teman juga gitu. Jadi secara nggak langsung somehow memang kenapa aku suruh untuk teman-teman itu baca lagi aplikasinya karena kadang-kadang memang pertanyaannya itu nggak nggak langsung nggak langsung ya kayak ayo sebutkan apa kelebihan dan kekurangan kamu enggak gitu tapi pasti dulu pernah punya pengalaman ini nggak. Kalau misalnya pernah, bagaimana kamu overcome sama situasi ini? Itu tuh sebenarnya salah satu cara interviewer untuk ngetes teman-teman juga dan uh, make sure kalau misalnya jawaban teman-teman tuh berdasarkan aplikasinya teman-teman gitu.
Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi ya pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa apa namanya bisa searching aja di Google, itu udah banyak banget yang nge-spill pertanyaan pada saat interview, tapi commonly ya ini gitu. Intinya apa yang udah teman-teman lakukan, terus kenapa lanjut sekolah, kenapa milih bidang ini dan bagaimana ini bakal berguna untuk Indonesia. Kemudian pasti pertanyaan tentang penilaian diri itu sendiri yang udah kita isi di aplikasi. Nah, pada saat interview days. Nah, jadi ini cara yang aku gunakan gitu. Nah, yang pertama tuh pastikan clear and concise gitu. Jadi kalau misalnya apapun pertanyaannya itu, kemarin aku benar-benar jawab straight to the point, jelas gitu. Karena aku ngerasa 40 menit itu adalah waktu yang singkat untuk menjelaskan the whole my life story. Jadi emang harus clear pertanyaannya apa, udah langsung jawab, baru tuh abis dijawab langsung dijelaskan gitu. Jadi jangan bertele-tele gitu. Kemudian connected answers to real example from my work. Jadi misalnya terkait selain masalah penilaian diri itu yang udah kita isi di aplikasi, somehow memang ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya nggak ada tapi related ke pertanyaan penilaian diri itu terkait misalnya kelebihan dan kekurangan. Tapi untuk menunjukkannya apa ya berarti aku itu connectingkan dengan contoh di kehidupan nyata aku gitu yang nge-represent kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, terus bisa juga teman-teman kalau misalnya terkait pertanyaannya itu terkait isu atau kontribusi itu bawa data gitu. Kalau bisa teman-teman bawa data. Jadi emang jelas. Jadi apa yang teman-teman sampaikan itu based on the data itu. Kemudian explain my long-term vision gitu. Jadi nggak bosan-bosannya hampir setiap pertanyaan itu yang related ya, tapi lihat sikonnya juga, itu aku tetap ngejelasin long-term vision aku itu apa gitu. Walaupun ya aku sebagai PNS ya mungkin semua interviewer pasti tahu karena pekerjaan aku itu juga akan memberikan dampak yang nyata untuk negara, tapi aku selalu menjelaskan itu gitu karena biar mereka tuh selalu ingat kalau misalnya aku akan berkontribusi kok untuk Indonesia gitu. Kemudian emphasize return and contribution to Indonesia gitu. Nah, yang seperti yang lo jelaskan tadi ya gitu. Jadi aku juga selalu bilang, iya nanti setelah balik ke Indonesia saya akan gimana-gimana sehingga ini tuh relate dan segala macam. Itu juga harus di-emphasize, make sure dan yakinkan interviewer kalau misalnya teman-teman tuh pasti balik gitu. Kemudian talk about leadership and service, not just academics. Nah, ini juga penting karena somehow aku ngerasa LPDP itu nggak mencari orang yang pintar, tapi mencari orang yang ingin belajar dan orang yang ingin berkontribusi atau memberikan impact gitu. Jadi salah satunya kita belajar dan memberikan impact tuh ya tentang leadership dan tentang service gitu ya. Jadi nggak cuma belajar-belajar doang, tapi nggak ada impact yang nyata untuk sekitar gitu. Kemudian using STAR and SMART method. Mungkin itu teman-teman yang udah sering ikut webinar terkait nulis essay, mungkin tahu ya STAR dan SMART method. Jadi kalau misalnya STAR method itu kayak ketika ditanya terkait past experience, itu pakai STAR method, itu situation, jelaskan situasinya, task itu apa tugasnya di situasi itu, kemudian action yang teman-teman lakukan terhadap tugas itu, kemudian results-nya seperti apa. Itu STAR dan SMART method ini emang untuk biar teman-teman menjelaskan dalam waktu yang efektif dan efisien gitu. Kemudian SMART method jangan lupa juga untuk kalau misalnya ditanya terkait kontribusi yang ingin teman-teman lakukan di jarak apa di short term, medium term sama long termnya itu spesifik harus spesifik apa yang ingin teman-teman lakukan, measurable, achievable, relevan sama time bound gitu. Jadi harus achievable nih yang teman-teman sampaikan. Jadi jangan sampai teman-teman eh, bilang hal-hal yang impossible. Misalnya, iya nanti ketika saya balik ke Indonesia dalam 5 tahun ke depan saya akan menurunkan tingkat
kemiskinan sebesar berapa persen gitu, sampai mungkin 0% gitu-gitu. Kan nggak mungkin ya, maksudnya teman-teman siapa gitu bisa melakukan itu, dan dengan jangka waktu 5 tahun itu kan impossible. Jadi harus achievable dan measurable juga gitu. Dan time bound jangan lupa, jadi biar jelas di jangka pendek apa yang ingin teman-teman lakukan, jangka menengah apa yang ingin dilakukan, dan jangka panjang itu apa yang dilakukan. Kemudian be humble, jangan lupa menjadi orang yang humble karena ya kita semua tahu pada saat interview tuh pasti kita ingin nge-highlight diri kita kan, pasti kita pengen showing that I'm the best, but tapi harus di underline lagi kalau misalnya selain itu juga harus tetap sopan, humble gitu ya. Jadi jangan terkesan itu rendah, terkesan tinggi hati gitu. Jadi harus tetap humble, stay humble. Jadi kalau misalnya dipuji ya bilangkan terima kasih. Atau misalnya emang kalau misalnya nggak tahu atau akan suatu hal itu ya udah minta maaf. Iya maaf Pak, saya setahu saya gini gini gini. Atau maaf saya belum tahu terkait hal itu gitu. Apakah nggak masalah? Nggak masalah sama sekali karena nggak semua hal harus kamu ketahui. Misalnya ada pertanyaan terkait data gitu. Emang iya kalau misalnya kamu melakukan ini eh, signifikan nih perubahan di Indonesia dan segala macam. Somehow kan memang ada apa ya, jawaban-jawaban yang ya secara logical sense aja itu emang iya, tapi emang kalau misalnya teman-teman nggak punya datanya ya nggak masalah gitu. Nah, apakah aku punya pengalaman? Iya gitu. Jadi memang waktu dulu tuh ada ditanya terkait riset project yang ingin aku lakukan gitu. Terus kemudian yang bertanya ini akademisi gitu. Yang ternyata akademisi ini juga ahli di bidang yang ingin aku pelajari gitu. Nah, terus dia ngasih tahu emang ini gimana gini ini gimana gitu. Nah jujur aku belum tahu kan ya karena ya aku belum belajar gitu. Nah jadinya aku cuma tahu kulit-kulitnya doang. Jadi ya udah, instead of aku ngasal ngomong iya gini 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 Pak, sedangkan aku nggak yakin sebenarnya ini benar atau enggak. Jadi yaudah ya setahu saya gini 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 Pak, mungkin kalau misalnya Bapak ada masukan itu boleh disampaikan Pak, mana tahu bisa saya lakukan nanti ketika saya sekolah gitu. Jadi it's totally okay kalau misalnya emang teman-teman ada hal yang nggak tahu gitu. Kalau misalnya nggak tahu bilang nggak tahu gitu, jadi biar nggak terkesan sok tahu gitu. Kemudian ini dia mungkin lesson learn dan tips and trick juga untuk teman-teman future awardees ya. Jadi di proses ini emang eh, yang aku pelajari itu yang pertama be yourself but be your best self gitu. Teman-teman harus tetap jadi diri teman-teman. You don't need to be pretend like someone else. Tapi emang kalau bisa show your best self gitu. Jadi tampilkan apa dirimu yang terbaik gitu. Kemudian it's not just about academic excellence, it's about values and visions. Jadi banyak orang yang bertanya apa sih yang paling penting dari menjadi awardee LPDP itu? Apakah harus orang yang pintar? Apakah harus orang yang mungkin IPK-nya tinggi dan segala macam? Tapi menurutku adalah it's all about impact. Jadi apa impact yang ingin teman-teman berikan itulah yang lebih penting gitu. Jadi nggak cuma sekedar oh aku pengen kuliah di Ivy League gitu, di kampus-kampus top dunia karena pengen eh, merasakan kehidupan akademis yang gimana-gimana dan segala macam gitu. Kemudian karena aku pintar jadi aku I deserve to be there gitu. Dan itu nggak sekedar hanya itu, nggak hanya sekedar akademik doang gitu ya. Jadi tapi ini tuh terkait value teman-teman, diri teman-teman, apa yang ingin teman-teman lakukan, apa value diri teman-teman yang teman-teman miliki, dan visi teman-teman tentunya untuk Indonesia. Karena selalu ingat lagi kalau misalnya LPDP ini adalah uang rakyat yang diinvestasikan kepada kita, jadi tentunya ini harus kita kembalikan lagi untuk negara gitu ya yang kita lakukan. Kemudian eh, di proses ini juga aku belajar ada growth mindset. Jadi see feedback as a fuel gitu. Jadi ketika mungkin dari proses
administrasi atau menulis essay itu kan pasti ada feedback-feedback ya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan feedback itu jangan jadikan itu mematahkan semangat teman-teman. Aduh, aku kurang bagus dan segala macam. No, you're not. Tapi bisa jadi emang itu eh, cara dunia ini membentuk teman-teman. Jadi jadikan feedback-feedback yang masuk itu untuk membakar semangat teman-teman lagi. Ya bisa jadi mungkin esai teman-teman masih kurang gitu ya. Jadi jadikan feedbacknya itu untuk memperbaiki mungkin essay dan juga performances ketika teman-teman interview gitu. Kemudian purpose driven, it's not just about studying abroad gitu. Nah, ini juga lesson learn banget bagi aku karena yang terpenting itu adalah tujuan sekolah itu apa, tujuan pursue higher education itu apa. Nggak cuma gaya-gayaan ya gitu. Jadi tapi nggak cuma sekolahnya di luar negeri gitu, tapi apa sih yang ingin dicapai di sana, apa sih yang ingin didapatkan di sana gitu. Karena balik lagi sebenarnya ya namanya sekolah itu nggak ada yang mudah gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman FOMO nih daftar LPDP gitu. Nah, kemudian mungkin Q&A station. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau gimana, Kak? Oke, berarti materinya udah selesai nih Kak atau gimana? Iya, benar. Oke, wait Kak ya. Iya, jadi untuk materi dari Kak Marisa, ya ini ada beberapa udah banyak sebenarnya pertanyaan tadi ketimbun kayak saking menyimaknya teman-teman tadi. Apa namanya untuk materi kakak, ini udah ada yang mau nanya resen juga nih. Oke, Oke. mungkin seperti tadi kan ada kita infokan ya, silakan teman-teman yang mau apa namanya, yang mau bertanya secara apa namanya, secara langsung itu bisa kita berikan kesempatan resen aja nanti kita usahakan dapat semua paling enggak kurang lebih kita maksimalin 30 menit dari sekarang aman ya kak ya Kak Marisa Aman, 30 menit aman, iya aman, aman banget. soalnya ini nggak nyangka juga sih para teman-teman sangat antusias ini tembus 200 aku kira nggak se-expect itu tapi memang teman-teman mau persiapan yang lebih bagus jadi nggak apa-apa oh ya buat Ya. teman-teman yang nanya biar efektif nggak chaos ya teman-teman nanyanya itu langsung aja salam biasa aja salam Kak halo nama saya ini saya pertanyaan seperti ini. That's all gitu aja. Nah, udah itu ya nanti tinggal ditunggu aja jawab sama Kak Marisanya langsung ya. Kalau ada feedback silakan gitu. Biar cepat. Ini ada total berapa nih? Berapa nih? Aku nggak bisa hitung ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Hampir 10 lebih. Oh, 11 total. Oke. 11. Oke, Kak Marisa semangat. 11 pertanyaan total. Belum di Oke, luar pertanyaan chat. Tapi insya oke. Allah aku yakin Kak Marisa juga akan membantu teman-teman memberikan informasi terbaiknya. Oke, langsung aja aku by ini aja ya, by nama di partisipan aja langsung oleh Mas Saddan, boleh. Time is yours. Okay, hi Marisa. Thank you so much for the settings. Are you guys listen to my voices? Ya, Okay, you are Okay. audible. Okay. It really nice sharings. I have like three questions for you. The first question is actually about like you have mentioned that we have like three options for the university, right? In LPDP profile, and then it's like we have to being reasonable for three university that we will target it for our master or doctor or whatever, and then should we like prepare like all the reasons for three university, and then how the way you like prioritizing of three this university, and then how you like pick the first the first university, I mean the reasons is to make it like more prominent than the others options. And the second question is like you've been mentioned that every students or like every LPDP registers should tell and what is it? I'm not checking on my notes. Should prepare about the coursework plan, about the paper plan that we're going to do. But every university actually like require the other options. We can just like doing the coursework or just like industry placement. Is it right? If is it okay if you just like tell them if you just plan to doing the coursework and the industrial placement, because like the process of people education is quite different, right? And then my next questions, can you tell us if you don't mind like spill the what is it, the jalur of you in LPDP, and then uh, the last question is
should we like use directly using English for our interview sessions? Because to be honest, for me myself and I took the master's program for my plan. Should I like using English or just like waiting until the assessors like tell me to using English? If we just like if they were just like asking with bahasa, should I like just answer with bahasa, or is there any insight from your side? That's my all question. Thank you, Marisa. It's nice Oke, session for today. oke. Ini langsung aku jawab aja ya. Oke, jadi mungkin beberapa teman-teman yang udah tahu ya, kita semua pasti udah tahu. Jadi memang untuk LPDP itu sendiri kan memang ada dua jalur ya. Jadi ada yang LOE dan non LOE. Mungkin tadi lupa aku jelasin ya. Jadi kalau misalnya emang teman-teman udah punya LOE dulu, oke, teman-teman bisa fokus untuk reasons yang si yang kamu teman-teman. Tapi kalau misalnya emang belum punya LOE, berarti jalur non LOE kayak aku, berarti itu emang harus memang diberikan tiga pilihan terkait universitasnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kemarin the biggest reason why I choose NYU waktu itu emang bener-bener riset di NYU emang terkait sama bidang pekerjaanku, dan itu emang nggak banyak univ yang apa namanya yang punya riset ini misalnya gitu kan. Jadi dulu jujur waktu pas nulis essay itu emang aku emang cuma fokus di NYU-nya doang karena untuk nge-prevent pertanyaan kedua dan ketiga gitu. Walaupun memang aku juga punya apa namanya juga punya alasan kenapa yang kedua dan ketiga, tapi ya balik lagi ya gitu karena because I'm the driver of the interview, jadi aku yang mengarahkan mereka biar oke, nanti ya gimana caranya ngarahin cuma pertanyaan NYU doang, tapi memang aku udah mempersiapkan jawaban yang kedua dan ketiga gitu. Nah, untuk teman-teman yang tulis di essay itu balik lagi teman-teman nyamannya gimana? Apakah teman-teman nyaman untuk nulis yang pilihan satu doang atau nulis yang pilihan dua dan tiga sekalian, itu it's up to you gitu. Nah, kalau aku sih emang kemarin milih ya top pick the first optionnya itu ya emang gara-gara ya itu sudah melalui jalur yang apa ya jalur panjang sehingga keluar NYU sebagai pilihan pertama tentunya ya, dan mungkin nggak sempet nih kalau misalnya harus dijelaskan reasons-nya in details gitu, tapi ya itu perjalanan teman-teman tentunya ya nanti biar bisa ngepick pilihan satunya gitu. Kemudian tadi terkait memang iya ada beberapa kampus yang lewat apa thought program ya, kalau mostly yang di UK it's totally okay. Our di UK itu adalah cukup lebih I would say sangat banyak our di UK, jadi sebenarnya nggak masalah. Nah, emang itu balik lagi tergantung your vision, your contributions gitu. Nah, misalnya kalau aku emang di bagian technical banget, I'm working at laboratory, so I think that I need doing some research during my academic journey gitu. Jadi makanya emang kalau makanya sesuaikan kalau emang menurut teman-teman nih kayaknya courses aja cukup kok, nggak perlu harus yang riset dan lain-lain. It's totally okay. You know yourself gitu. Jadi as long as balik lagi ya, as long as you know yourself, what you want to do, it's totally okay. Just be yourself gitu. You don't need to looking for someone else gitu. Kemudian spill dari LPDP. Nah, jadi dikarenakan aku PNS, jadi memang kemarin jalurnya itu targeted PNS TNI Polri. Kemudian eh, jalurnya itu yang non LOA. Karena waktu itu emang I just decided to didn't get LOA pada saat itu. Jadi ya emang sengaja milih non LOA gitu. Kemudian, oh ya mungkin lupa tadi ya, thank you Kak Sadan udah ngingetin. Jadi memang pada saat interview itu ya udah lihat interviewernya, kalau misalnya mereka ngomong bahasa Indonesia, jawab pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya ngomong pakai bahasa Inggris, jawab bahasa Inggris. Jadi memang tergantung mereka. Jadi yang nentuin yang
even though that I said that we are the driver of the interview, tapi tetap aja yang yang interviewer tentukan itu adalah dua, waktu sama bahasa. Jadi ya kalau waktu ya karena setiap waktunya limited ya, dan mereka otomatis yang nentukan berapa nih teman-teman, 30 atau 40-an menit, atau misalnya oh pertanyaan ini udah cukup, oke fine gitu. Kemudian untuk bahasa ya tergantung gitu. Kalau misalnya emang bisa jadi nih interviewer yang pertama ngomongnya bahasa Indonesia gitu, interview yang kedua bahasa Inggris, ya udah berarti pas mau jawab pertanyaan bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia, kalau misalnya pertanyaannya bahasa Inggris ya jawab dengan bahasa Inggris seperti itu. Apakah cukup Kak Sadan? Compact nih pertanyaannya. Sepertinya cukup Kak. Tadi udah dibales nih sama Kak Sada. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut langsung aja ke partisipan lain yang udah yang mau nanya. Ada Kak Dei Putri. Kalau bisa Kak Dei Putri satu aja kayak pertanyaan ya. Biar kebagian semua nanti. Kalau yang dua pertanyaan lainnya mungkin kalau ada double tulis aja di chat, nanti aku bantu jawab. Plus kalau ada waktu nanti Kak Marisa bisa ngechat juga sambil berlangsung speaker kedua karena kita masih ada speaker kedua juga kan gitu. Oke, time is yours Kak, apa namanya, Kak Dei ya. Oke Kak, silakan. Baik, Kak. Sudah terdengar suara saya, Kak? Iya, sudah. Baik, sebelumnya terima kasih sama Kak Marisa ya atas sharingnya yang super helpful dan insightful. Pertanyaan langsung saja ya, Kak. Pertanyaan saya yaitu di aplikasi itu saya cantumkan kalau kontribusi saya adalah jadi researcher ke depannya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, Kak, bagaimana jika nanti di substansi saya ditanya, kamu mau jadi researcher, tapi di aplikasi kamu belum ada publikasi. Kira-kira itu gimana ya, Kak, jawabnya? Soalnya untuk publikasi memang saya belum punya, tapi saya punya pengalaman beberapa program riset yang juga di tim dosen gitu dan juga di program riset pendanaan gitu, Pak. Nah, itu gimana kira-kira cara jawabnya, Pak? Terima kasih. Oke. Iya, sama-sama. Ya itu jawabannya. Nah, tadi kan pengen jadi researcher ya, tapi belum punya publikasi ya. Sebenarnya interviewer juga tahu kok, maksudnya itu emang kita terbit publikasi itu nggak gampang ya. Tapi tadi jawabannya udah kamu jawab sih sebenarnya Kak Dei Putri gitu. Ya kamu punya pengalaman ini dan segala macam, dan itu juga bisa jawaban kok. Jadi kalau misalnya pertanyaan seperti itu, ya jawab dengan yang tadi kamu tanyakan gitu. Iya, walaupun saya belum punya publikasi, eh, namun tapi ini mau S2 pas 3 ya. Tapi kalau misalnya S2, kalau mau S2 ya wajar ya kan belum publikasi, tapi ya pengalamannya kan udah ada ya pas nulis skripsi kan. Nulis skripsi itu kan juga latihan apa ya? Latihan menulis untuk publikasi juga. Jadi kan bisa diceritakan kalau misalnya ya kan udah nulis skripsi, kemudian juga ya S2 ya. Oke. Kan pengalaman nulis skripsi itu juga bekal untuk nulis publikasi juga ya kalau misalnya mau S2 dan mau jadi researcher gitu. Ya, itu bisa dijadikan jawaban kok gitu. Apalagi dengan tadi Kak Kakak udah jelasin kalau misalnya punya pengalaman riset dan segala macam, itu lebih nge-emphasize lagi kalau misalnya walaupun kamu belum punya publikasi tapi kamu punya pengalaman yang lain kok, itu juga bisa menjadikan apa ya, alasan yang untuk membalancekan kenapa kamu pengen researcher tapi belum punya publikasi sih sebenarnya. Itu juga udah good point kok kalau misalnya memang kamu udah ngelakuin riset-riset tertentu gitu. Oke. Iya, sama-sama. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, ini tadi udah ya Kak Dei. Selanjutnya adalah dari Kak Satria. Oke. Oke, terima kasih Kak Admin dan Kak Marisa atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya to the point aja. Yang utama sebenarnya ini. Jadi gimana kita merespon following question atau pertanyaan lanjutan dari interviewer yang cenderung intimidating. Jadi misalnya ketika kita berusaha menjelaskan kenapa kita memilih jurusan tertentu, kenapa kita memilih kampus atau negara tertentu, tapi twistnya interviewer justru menyampaikan argumen sebaliknya. Menurut saya nggak seperti itu kok. Kamu kurang riset ya, atau misalnya kamu kurang paham ya tentang materi yang ingin kamu tuju gitu. Nah itu gimana merespon dengan baik? Apakah kita defend
atau justru oke Pak, saya salah gitu. Mungkin itu yang utama, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, jadi sebenarnya untuk situasi itu sebenarnya bisa aja teman-teman tuh dites gimana teman-teman dalam menghadapi tekanan sebenarnya ya. Sebenarnya eh, kan ini ya kalau misalnya di situasi seperti itu bagaimana teman-teman menjawab itu inti inti mungkin inti jawabannya itu nggak menjadi inti tapi yang menjadi highlight itu how we overcome di situation gitu. Jadi ya tetap balik lagi selalu humble, jangan yang ngeyel, jangan yang kayak berusaha ngelawan dan segala macam. Terus ya jawab dengan senyuman tentunya. Ya kalau misalnya dia masih apa namanya masih oh kamu nggak riset ya, ya berarti kamu bisa bilang ya sejauh ini yang saya riset seperti seperti ini Pak dan menurut saya ini juga emang align dengan goals dan tujuan hidup saya dengan apa kontribusi yang saya berikan dan segala macam gitu. Jadi tetap apa ya kalau bisa jangan ngelawan tapi ya kalau misalnya toh mau ngelawan apa ya secara implisit aja gitu. Karena ini sudah sejauh yang saya apa namanya yang saya riset emang seperti itu gitu nggak masalah sebenarnya gitu karena emang somehow kalau yang intimidating dan segala macam itu cuma pengen ngetes kamu gimana dalam hal nge nge overcome di situasi yang seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut aja. Siapa namanya? Maria. Selamat pagi, Kak. Izin Iya. bertanya. Hmm. Ya, jadi kan saya ini kan rencananya mengambil master untuk jurusan film scoring, Kak. Film scoring itu adalah komposisi musik khusus untuk perfilman. Nah, yang menjadi concern saya adalah apakah kita cukup santun kalau misalnya kita bertanya kepada panelis apakah apa background akademik mereka, apakah mereka dari STEM atau sosio humaniora? Karena kan saya pikir saya penting bertanya itu supaya saya bisa menyesuaikan bahasa bahasa saya ketika menjawab dan menjelaskan. Karena saya mengambil jurusan musik, Kak, seperti itu. Dan yang jadi concern saya adalah kita kan sebagai uh, peserta substansi kita harus menyediakan jawaban yang singkat dalam 1 sampai 2 menit. Jawaban yang ringkas, compact, terus concise gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka bukan dari latar belakang yang sama dengan saya, pastinya kan itu kan akan apa ya, takes time untuk menjelaskan lebih panjang. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Kak? Sebagai tambahan juga saya juga agak struggle juga untuk mencari teman sesama calon awardee yang latar belakangnya di musik untuk latihan substansi seperti itu. Kemudian pertanyaan keduanya adalah saya kan memang mengambil jurusan yang berbeda dengan jurusan S1 saya. Tapi saya cukup percaya diri mengambil jurusan film scoring di jurusan S2 saya karena saya cukup kuat di pengalaman komunitas musik dan saya juga pengalaman mengambil beberapa kelas formal dan non formal seperti itu. Apakah itu cukup, Kak, untuk menjawab pertanyaan panelis nanti seputar kenapa kamu mengambil jurusan yang berbeda seperti itu? Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, jadi eh, kalau menurutku ya, kalau misalnya bertanya terkait background panelis itu sebaiknya nggak jangan, karena ya namanya ini interview dirimu, jadi yang harus yang harus yang di highlight itu ya tentang dirimu aja. You're the star intinya pada saat interview itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya untuk terkait sesuaikan bahasa, nah kalau aku dulu prinsipnya kayak gini.
coba latihan dulu sama orang yang di luar bidangmu. Kalau mereka paham dengan apa yang kamu sampaikan, berarti kamu juga bisa kok menjelaskan kepada interviewer. Nah, caranya gimana untuk pemilihan bahasa sehingga mereka paham apa yang konteks yang ingin kamu bicarakan itu dengan membayangkan kalau misalnya kamu itu ditanya oleh kakek nenekmu atau orang tuamu atau budemu, pasti kamu mencari cara kan gimana gimana caranya mereka-mereka ini orang tua ini paham gitu sehingga pasti dirimu menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana gitu ya. Jadi mungkin nggak yang terlalu teknis di bidangmu gitu ya. Jadi yang gunakan kata-kata yang lebih sederhana aja sebenarnya. Jadi emang intinya kalau misalnya masalah waktu dan segala macam, mungkin balik lagi ya lewat STAR method tadi. Kalau misalnya pertanyaannya terkait apa namanya past experience, yang penting ini dan segala macam gitu. Begitupun juga dengan pertanyaan terkait future plan kamu gitu, pakai yang SMART method itu. Jadi ya balik lagi sebenarnya kalau misalnya bahasa dan kalau misalnya kamu takut mereka nggak paham, karena aku juga ngerasain hal yang sama, karena mungkin ya teman-teman di sini mungkin aku bisa tanya emang ada, apakah banyak yang tahu terkait meteorologi gitu, pasti taunya meteorologi. Nah itu, nah jadi ya udah pada saat itu aku ganti, iya Pak saya mau di eh, lebih specialize di ilmu pengukuran, di gimana pengukuran ini gini dan segala macam. Jadi emang mungkin bisa dicari bahasanya, bahasa pengganti selain bahasa teknikal yang kamu sampaikan gitu. Kemudian that's totally okay sebenarnya kalau misalnya beda S1 sama S2 gitu. Yang as long as kamu bisa menjelaskan kenapanya, know your why banget, kenapa kenapa alasan kamu memilih itu gitu. Itu yang lebih penting. Jadi kayak kalau misalnya banyak kok banyak kok awardee yang S1 dan S2-nya sama dan it's totally okay gitu. As long as kamu bisa ngejelasin alasannya kenapa, study plan kamu gimana, terus future contributions kamu itu apa, that's totally okay. Nggak masalah banget. Seperti itu. Oke, semoga ini ya cukup menjawab ya.